Shalom, jumpa lagi dalam We Are Sola Fide. Kali ini kita akan membahas rangkuman pelajaran Sola Sabat selama sepekan dengan judul Murka dari Kasih Ilahi. Bagaimana murka dari kasih ilahi ini? Mari kita ikuti. Mazmur pasal 78 ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Banyak orang beranggapan bahwa Allah dalam perjanjian lama berbeda dengan Allah yang ada di dalam perjanjian baru. Katanya Allah dalam perjanjian lama adalah Allah yang otoriter, di mana setiap manusia melakukan kesalahan langsung dihukum pada saat itu. Sedangkan Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang dipenuhi dengan kasih karunia. Sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa Allah dalam perjanjian lama bersifat otoriter, dan Allah dalam perjanjian baru penuh dengan kasih karunia. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kasih dan keadilan itu bercium-ciuman kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 85 ayat 11, di mana kasih dan keadilan itu tidak pernah bisa terpisahkan. Begitulah karakter daripada Tuhan. Dia adalah Allah yang kasih, namun dia adalah Allah yang adil. Sehingga ketika berbicara tentang murka Allah, kita tidak bisa memandang dari perspektif bahwa Allah itu jahat. Sebaliknya, kalau kita memandang kasih Tuhan, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa dia kasih, tidak ada murka. Untuk itu, selain karakter Allah yang kasih, di dalam Alkitab kita akan melihat bahwa Allah pernah murka terhadap umat-umat yang dikasihinya. Namun sebagai pertanyaan, kenapa sampai Allah murka terhadap orang-orang atau umat pilihan dari Tuhan itu sendiri? Karena memang kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan begitu banyak kesempatan dan bahkan kasih Tuhan itu berlimpah-limpah kepada umatnya, ditegur dengan cara begitu rupa, tetapi pada dasarnya mereka tidak kembali kepada pertobatan yang sejati. Ada kisah yang perlu kita pelajari dalam Yunus pasal 4 ayat 2, di mana Yunus ingin agar Tuhan segera menghukum Niniwe pada saat itu. Tapi Anda perhatikan di sini bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, ya. Tuhan mau untuk menyelamatkan orang berdosa, kalau boleh tidak sampai kepada murka Allah dan orang Niniwe binasa pada saat itu. Beberapa kali perlindungan Tuhan ditarik atas bangsa Israel sehingga mereka harus merasakan murka Tuhan melalui bangsa-bangsa yang menghukum mereka. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan bahwa marahnya Tuhan itu berbeda dengan marah kita. Sering marah kita itu mau untuk memenuhi hasrat kita secara pribadi atau mau untuk mengeluarkan emosi kita. Tetapi marahnya Tuhan atau murka Tuhan ini berbicara tentang kasih Tuhan. Yang tentunya saya sudah katakan tadi bahwa kasih dan keadilan itu sebenarnya bercium-ciuman. Tuhan marah oleh karena dia ingin kita bertobat. Tuhan murka agar untuk umat-umatnya bisa kembali dan mencintai Tuhan, kembali kepada Sang Pencipta. Kita juga tahu ceritanya di mana bangsa Israel yang adalah merupakan umat pilihan Allah, pada akhirnya diizinkan Tuhan untuk ditawan di Babylon. Atau mereka harus diizinkan Tuhan untuk dididik oleh raja kafir untuk membentuk mereka. Itu adalah bagian daripada murka Tuhan terhadap kejahatan bangsa Israel. Ada kisah yang menarik yang saudara-saudara boleh pelajari kembali, di mana Tuhan marah ketika orang-orang menjadikan Ka'bah sebagai sarang penyamun atau sebagai sarang di mana mereka boleh berbisnis. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah bagi kita. Tetapi bukan berarti kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah seenaknya kita mengulur-ngulur waktu untuk membuat kesalahan. Mari kita nikmati kasih karunia Tuhan untuk tetap hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, because we are Sola Fide.